tentunya akan helikopter sangat dibutuhkan sekali pada waktu kita pengembangan Society 5.0 ini, karena untuk bisa mewadahi kepentingan manusia itu lebih cepat dan lebih praktis ya. Apa harus membuat landasan di sana? Kan tidak ya. Itu sangat strategis pada helikopter ke depan itu, saya yakin itu. Hexiators, pernah nggak sih berpikir kita nih sebagai seorang pilot contohnya, tapi akademisi juga, kemudian rektor juga, dosen juga. Ini menarik kita karena bersama dengan narasumber yang sangat menarik hari ini, yaitu Rektor Universitas Marsikal Surya Dharma, yaitu bersama Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sungkono MSI. Marsikal, apa kabar Ijen? Kayak kabar baik. Salam sehat. Marsikal, ini menarik nih, sebelum saya ingin bertanya kepada Marsikal ya. Marsikal kan seperti yang sudah tadi saya sempat singgung ya. Iya. Pilot iya, dosen iya, hitungannya sudah akademisi dan bisa rektor juga. Ini mungkin boleh nggak sih Marsikal cerita sedikit nih bagaimana kok bisa sampai di sini? Ini menarik untuk kita. Silakan Marsikal. Baik, terima kasih. Sebetulnya hidup itu kan mengikuti garis takdir ya. Betul. Garis takdir. Nah, ada juga kita punya garis hobi kadang-kadang itu kan. Nah, kebetulan pada waktu kami SMA itu memang lingkungan saya adalah lingkungan pendidikan. Oke. Ya, bule saya, kakak saya itu seorang guru. Oh. Sehingga yang mewarnai karakter saya adalah seorang guru gitu kan. Siap. Nah, tapi takdir bicara lain. Pada waktu saya lulus SMA, diajak suruh nemeni teman saya untuk masuk Akabri. Siap. Nah, disitulah saya akhirnya mengikuti, hanya menemani tes Akabri. Siap. Dan akhirnya saya lulus, teman saya tidak lulus gitu. Kok bisa? Nah ini makanya itu karena garis takdir semuanya itu kan. Saya lulus dan begitu lulus kok tahu-tahu saya tidak milih namanya ke jurusan ke udara, itu malah nggak milih, saya milihnya ke darat sama laut gitu kan. Karena saya tidak mengenal Air Force gitu ya. Tapi ternyata takdir juga memilihkan ke saya untuk ikut masuk ke TNI Angkatan Udara. Siap. Nah dan ternyata di TNI Angkatan Udara saya jadi ikut seleksi penerbang dan lulus jadi seorang penerbang. Siap. Ini yang prosesnya seperti itu. Jadi ini garis takdirnya memang saya seorang penerbang gitu ya. Siap. Seorang penerbang, dan tentunya garis takdir itu tidak meninggalkan profesional. Oke. Karena tanpa didukung oleh profesional ya tidak akan menjadi seorang komandan skadron, ya, komandan lanut, termasuk seorang tes pilot. Tes pilot maupun instruktur. Saya tes pilot juga instruktur juga. Oh, di Skadron 32. Skadron 3 Hercules. Hercules ya. Wah, menarik. Itu yang tentunya ini garis takdirnya seperti itu, karena begitu kita masuk ke ranah itu ya profesional harus kita bangun gitu ya. Betul. Nah, demikian juga begitu saya masuk ke ranah hobi sebagai dosen, saya juga keinginan untuk ngambil S1, S2, S3 itu mendorong diri saya untuk kuliah. Karena ilmu itu ternyata adalah untuk membuka jendela dunia. Betul. Kita tahu situasi yang berkembang itu karena ilmu. Kita tahu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan revolusi industri 4.0 ya, itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu loh. Itu selalu saya ikuti dan ketemunya setelah pensiun. Nah, setelah pensiun ketemu saya jadi akademisi dan juga jadi rektor akhirnya. Begitulah ceritanya. Wah, ya. Siap. Ya. Nah, kita lihat nih sekarang anak generasi muda nih, kita sudah masuk industri 4.0. Ya. Dan tentunya kan kalau kita nih ada mungkin mahasiswa di Surya Dharma, saat ini kita melihat bahwa pasti Marsikal berharap mereka ingin sukses ke depannya dan menjadi orang yang berpengaruh buat nusa bangsa, tanah air, dan udara Indonesia. Yeah. Pesan Marsikal dan tanggapan Marsikal, apa sih yang harus dipersiapkan generasi muda Indonesia khusus yang ingin melanjutkan karirnya di penerbangan? Iya, karena kita melihat bahwa adanya perkembangan teknologi ya, dengan cukup cepat, itu adanya sebuah turbulensi ya, turbulensi yang menuju kepada adanya dampak dari era revolusi industri 4.0. Sehingga untuk membangun itu yang perlu saya tekankan adalah karakter tadi. Karakter generasi muda ini yang penting harus kita bangun, karakter yang baiknya harus kita bangun. Nah ini harus dijaga keseimbangan. Pada waktu dia melampaui atau menghadapi situasi revolusi 4.0 ini, mereka memiliki keseimbangan yang kuat. Artinya dia kalau memiliki akal yang bagus, maka dia akan cepat menyesuaikan
ya kan, menyesuaikan dengan kehidupan revolusi 4.0 itu. Paling tidak dia punya keinginan-keinginan untuk berpikir kritis. Apa sih revolusi industri 4.0? Apa sih teknologi yang harus berkembang? Dan bagaimana sih pasar kerja yang sekarang yang harus kita siapkan? Bagaimana saya harus mengembangkan ilmu di situ? Karena dampak dari turbulensi tadi adanya era disrupsi, pengurangan tenaga kerja negara yang dilakukan oleh robotik cukup banyak ini pengurangan. Karena AI. Perkembangan artificial intelligence misalnya. Ini luar biasa. Yang tadinya kita tahu AI itu digunakan untuk mesin cuci, untuk mesin ketik dan sebagainya, sekarang sudah berkembang. Tidak hanya mesin learning, tadi sudah menjadi mesin intelijen. Apalagi sekarang sudah menjadi super intelijen. Nah, ini harus jendela itu harus kita bangun untuk pengetahuan. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu, akal kita nggak jalan, maka kita tidak akan mendapatkan. Nah, Marskal, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kita heli expo Asia, jadi berfokus pada rotary wing, helikopter gitu. Kalau Marskal melihat seberapa penting sih peran helikopter untuk mungkin medis, untuk di kebutuhan bisnis di Indonesia ataupun untuk medivac, dari kacamata Marskal, pandangan silakan Marskal. Helikopter ini saya bilang punya peran dan fungsi yang sangat strategis khususnya untuk di masa sekarang, di masa Society 5.0. Society 5.0. Wah, apalagi itu, itu Society 5.0 itu yang mengintegrasikan antara dunia maya dan dunia nyata. Oke, gimana itu? Tapi menarik ini. Sehingga pada waktu kita masuk di Society 5.0, Society 5.0 itu gagasan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada waktu tahun 2016 beliau menyampaikan di World Economic Forum untuk menghadapi revolusi industri 4.0, maka dia mengeluarkan konsep Society 5.0 dan itu dipakai, dan kita pun juga akhirnya ngikut juga gitu Society 5.0 gitu. Jadi sebetulnya itulah intinya adalah mempermudah manusia sehingga manusia itu dengan mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata ini. Nah, apa kaitannya dengan helikopter tadi? Karena pada waktu kita mempermudah untuk transportasi, kita bicara helikopter kan transportasi kepentingan transportasi untuk mengirim barang yang secara otomatis itu memang dibutuhkan angkutan-angkutan yang untuk bisa mencapai pada sasaran dan target itu lebih mudah, tidak perlu landasan, tidak perlu ini. Betul. Itu yang tapi helikopter yang tentunya yang dikembangkan helikopter sesuai dengan kebutuhan. Tentunya akan helikopter sangat dibutuhkan sekali pada waktu kita pengembangan Society 5.0 ini, karena untuk bisa mewadahi kepentingan-kepentingan manusia itu lebih cepat dan lebih praktis Apa harus melihat landasan di sana kan tidak. Itu sangat strategis pada helikopter ke depan itu. Saya yakin itu. Ini tantangan Marskal, setuju. Nah, ini buat kita ini tantangan untuk generasi muda untuk mengembangkan helikopter ini terkait tantangan pengembangan industri helikopter. Saya kalau boleh katakan karena sesama generasi muda, SDM untuk penerbangan khususnya untuk helikopter yang penerbangan vertikal ini masih kurang kalau bisa dibilang. Ada nggak saran atau usul dari Marskal selaku rektor dari Unsurya untuk menangani hal ini? Silakan. Saya kira banyak saran yang perlu kita berikan. Yang pertama adalah bagaimana pengenalan fungsi dan peran helikopter itu lebih banyak. Kalau orang sudah tahu peran dan fungsi helikopter itu untuk kepentingan transportasi, untuk kepentingan pertanian, kemudian untuk kepentingan misalnya pemadam kebakaran yang dikembangkan di Jepang itu kan helikopter tuh yang istilahnya untuk kepentingan kebakaran hutan dan sebagainya itu helikopter tuh lebih cepat dan lincah di situ. Itu kalau fungsi dan perannya betul-betul mereka digarap dengan baik sehingga dia punya peran dan fungsi yang banyak, maka ini akan memberikan potensi untuk bisa diteliti lebih besar lagi kepentingan helikopter ini, sehingga otomatis nanti akan membutuhkan tenaga pilotnya, tenaga teknisinya, kemudian juga mungkin kalau digunakan remote controllernya dan sebagainya, ini akan
membutuhkan ruang pekerjaan yang banyak, membutuhkan ruang, dan ruang pekerjaan banyak inilah yang ini akan menarik tenaga kerja untuk bisa masuk dan mencintai dunia helikopter itu. Dan orang yang untuk bisnis sekolah untuk aviation bisnis juga tuh mungkin masih minim di Indonesia. Iya. Dan pasti akan berkembang nantinya. Betul. Kalau kita sudah memahami itu, dengan adanya revolusi industri 4.0 dan society 4.0 ini berkembang, maka ini akan menarik untuk terutama bisnis helikopter helikopter dan untuk kepentingan penggunaan helikopter nanti. Karena yang penting itulah peran dan fungsinya itu betul-betul terlihat oleh masyarakat, oleh dunia industri, dan betul-betul ditangkap oleh dunia industri, pasti akan dikembangkan. Siap. Tapi kalau perannya ini masih masih tidak terbuka tidak terbuka dengan lebar, belum inklusif itu tentunya akan menghambat perkembangan helikopter ini menjadi sebuah alat yang bisa digunakan untuk kepentingan banyak hal gitu. Ya, saya bilang itu. Baik. Yang terakhir Marsikal, ini kan kita kalau melihat Heli Expo Asia sebagai pameran helikopter civil komersial pertama di Indonesia. Tujuan kami sih sederhana. Kami pengen Indonesia ini industri dirgantaranya maju, melesat tinggi. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui, wilayah negara kita sepertiga darat, 2/3 laut, dan 3/3 udara. Dan juga kita memiliki tagline negara kita kan tanah air, tapi kita ingin tanah air dan udara Indonesia yang kita banggakan. Itulah yang kita ingin. Dan tentunya hal ini didukung dengan SDM yang baik. Pesan Marsikal untuk Heli Expo Asia dalam memajukan industri dirgantara helikopter, apa Marsikal bisa disampaikan? Silakan. Ya, tadi yang pertama terkait dengan kepentingan untuk Society 5.0 itu yang harus memang sangat dibutuhkan heli itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi geografi yang tadi menyinggung masalah Indonesia Geografi Indonesia ini tentunya kalau kita harus menyiapkan pesawat fixed wing kan harus butuh banyak landasan dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan helikopter ini akan lebih efektif, efisien. Ya, tentunya saya sangat berharap bahwa helikopter yang digunakan ini yang betul-betul yang ramah lingkungan. Jadi yang ramah lingkungan listrik. Itu yang maksudnya bahwa helikopter yang mungkin mengurangi penggunaan bahan bakar fosil gitu ya. Nah, ini menggunakan energi baru terbarukan EBT. Sustainable Aviation Fuel. Nah, itulah perlu riset teknologi ini. Peran kampus untuk melaksanakan riset dan teknologi seperti itu. Jadi ini memang betul-betul bahwa kita mengharapkan terkait dengan energi yang ramah lingkungan itu karena untuk menuju Indonesia yang zero emisi 2045 2060. Oh 2060 ya? Oh itu Indonesia itu sesuai emas. dengan COP26 ya. Top 26. COP26 itu yang di Glasgow menyampaikan bahwa kita 2060 akan zero emission. Net zero emission. Iya, net zero emission ya. Baik Marsikal, ini terima kasih banyak nih sudah banyak ngobrol. Sebenarnya saya pengen banyak lebih ngobrol lagi, cuman terlalu panjang nanti. Cuma nanti lain waktu kita bertemu lagi. Dan yang terakhir Marsikal, terima kasih banyak atas kesempatan. Semoga Marsikal selalu sukses, diberikan kesehatan, dan kita sampai jumpa lagi nanti di Heli Expo Asia 2025.